Bab kedua, Maghribi. Pendidikan seorang sarjana menjadi besar kemajuannya dengan melakukan perjalanan untuk mencari pengetahuan dan menjumpai guru-guru yang berwenang bagi zamannya. Ibnu Khaldun. Kota Tangier dapat menghitung banyak tokoh di antara penduduknya yang telah bepergian ke Timur Tengah. Kebanyakan di antara mereka bertujuan menunaikan ibadah haji atau berziarah ke tempat-tempat suci Mekah dan Madinah di wilayah Hijaz, sebelah barat Arabia. Agama Islam mewajibkan setiap Muslim yang tidak miskin, bukan budak, tidak gila, atau tertimpa bahaya oleh perang atau terjangkitnya penyakit, untuk pergi ke Mekah paling sedikit 1 kali seumur hidup dan melaksanakan seperangkat upacara kolektif yang diatur oleh hukum syariat. Setiap tahun, ratusan dan seringkali ribuan orang Afrika Utara memenuhi kewajiban mereka, menggabungkan diri dengan migrasi ritual yang besar, yang menghimpun para mukmin dari sudut-sudut jauh di dunia Afro-Eurasia. Perjalanan seorang musafir menuju Timur Tengah mungkin saja dalam benaknya berisi tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau bersifat amat pribadi, dagang, studi, diplomasi, atau hanya berpetualang. Tetapi ibadah haji adalah alasan yang hampir selalu dinyatakan dan yang paling menonjol. Tujuan mulia untuk mencapai Mekah pada waktu musim ziarah dalam bulan Zulhijjah memberikan suatu jadual perjalanan bagi sang musafir dan memberikan semangat untuk memeriahkan perjalanannya yang panjang, yang memeras tenaga dan kadang-kadang membahayakan. Pada abad ke-14 seorang peziarah yang senang mengejar kehormatan mempunyai pilihan untuk melakukan perjalanan jauh lewat darat atau laut, atau kombinasi dari keduanya. Kapal-kapal Eropah yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Maghrib, seperti halnya dengan kapal-kapal pantai Muslim, biasanya menaikkan para penumpang dan mendaratkan mereka di pelabuhan-pelabuhan berikutnya di sebelah timur sepanjang pantai Laut Tengah. Tetapi, sampai pada abad kapal uap dan penerbangan sewaan, kebanyakan peziarah memilih jalan darat melintasi Maghribi, Libya, dan Mesir. Alur perjalanan ini sebenarnya merupakan bagian dari suatu jaringan kerja lalu lintas yang menghubungkan kota-kota besar dan kota-kota kecil Afrika Utara dengan kota lainnya. Seorang musafir dari Maroko dapat mengikuti sejumlah variasi jadual perjalanan yang berbeza sedikit satu sama lain. Sebagian melintasi jalan sepanjang pantai Laut Tengah dan sebagian lain jalan melintasi daerah-daerah stepa yang tinggi membentang dari barat ke timur, di antara gunung-gunung dekat pantai dan rangkaian pegunungan Atlas jauh di pedalaman. Atau para peziarah yang bertolak dari bagian selatan Maroko dapat pergi berjalan melalui oasis dan sungai-sungai menyenangkan yang mengalir sewaktu-waktu sepanjang tepi utara Gurun Sahara. Jalur lintas utara dan selatan sama-sama akan bertemu di Ifriqiya. Dari tempat ini sampai ke Mesir para peziarah itu mengambil jalan pantai, garis kehidupan antara daerah Maghribi dengan Laut Tengah, melintasi jalur pita sempit dari daerah-daerah yang berpenghuni antara Laut Tengah dan Gurun Libya. Apakah melalui darat atau melalui laut, untuk sampai ke Mekah merupakan suatu kegiatan penuh risiko. Apabila para pemakai angkutan laut harus mengalami kesulitan kerana badai, bajak laut, dan armada yang bermusuhan, maka para pemakai jalan darat berhadapan dengan perampok, penyerang nomad, atau kemungkinan untuk terbentur pada peperangan antara negara-negara Afrika Utara. Oleh sebab itu, kebanyakan para peziarah yang bepergian lewat darat, demi keamanan,
bergerak berkelompok dengan rombongan lainnya, seringkali dengan rombongan-rombongan karavan yang pulang pergi secara teratur antara kota-kota dan pasar-pasar pedesaan. Para musafir yang hanya mempunyai wang sedikit untuk memulai perjalanan mereka, sering sambil berdagang barang-barang bawaan mereka di sepanjang jalan, misalnya barang-barang buatan kulit atau batu-batu perhiasan, atau menjual tenaga mereka di sana-sini, kadang-kadang untuk beberapa bulan lamanya, bahkan dapat berlangsung tahunan hingga pada akhirnya menyudahi perjalanan mereka sejauh sampai ke Mesir. Rombongan yang sama sekali terlepas dari gerombolan-gerombolan kecil para peziarah yang menyertai para pedagang itu tadi ialah rombongan besar yang menunaikan perjalanan haji. Mereka biasanya berangkat setiap tahun dari Maroko ke Mesir, dan dari kota ini ke Hijaz bersamaan dengan para peziarah dari Mesir. Biasanya rombongan yang bertolak dari Fez atau Tlemcen sepanjang perjalanan memungut kelompok-kelompok peziarah seperti sebuah bola salju yang menggelinding. Beberapa di antara mereka ada yang berjalan kaki, mengendarai kuda, hima, keledai dan unta. Pada saat mereka tiba di Mesir, mungkin dalam beberapa tahun jumlahnya dapat menjadi beberapa ribu orang. Gelombang peziarah yang melintasi hampir 3,000 mil daerah stepa, gurun, dan gunung yang memisahkan Maroko dari Mekah, merupakan suatu dari ungkapan yang mencolok mata dari mobilitas luar biasa dan dari sifat kosmopolitanisme dalam Darul Islam di zaman pertengahan. Sekalipun Afrika Utara dikenal sebagai pulau dari barat, Jazirat Al-Maghrib, tempat sebuah kerajaan pegunungan memisahkannya dari wilayah pusat Islam dengan laut dan gurun, interkomunikasi yang melintasi kesenjangan yang kering kerontang di Libya, baik dengan rombongan haji atau rombongan lainnya, namun tiada hal yang dapat dinyatakan tidak berkesinambungan, kecuali saat-saat ketidakstabilan politik yang tidak biasa di satu pihak atau sebaliknya. Dan selama aspek komersial dari hubungan itu merupakan sesuatu yang penting, maka dimensi kulturalnya lebih penting lagi. Apabila ada beberapa orang Mesir, Suriah atau Persia yang terpelajar mempunyai alasan untuk bepergian ke arah barat pada abad ke-14, dan cenderung berfikir mengenai Maghrib sebagai negeri Islam yang terbelakang sebagai Wild West, maka golongan cendekiawan dari Afrika Utara dan Granada melakukan perjalanan ke arah timur dengan tujuan untuk memperoleh dorongan spiritual dan intelektual dari para sejawat cendekiawan di Mesir, Damaskus, dan kota-kota suci di Hijaz. Bagi para cendekiawan Afrika Utara, perjalanan haji hampir selalu lebih dari sekadar suatu perjalanan ke Mekah dan kembali pulang. Perjalanan itu lebih merupakan suatu rihlah, suatu widya-wisata yang besar untuk mengunjungi masjid-masjid raya dan madrasah pusat-pusat Syiah Islam, suatu kesempatan untuk memperoleh buku dan ijazah, untuk memperdalam pengetahuan mereka di bidang teologi dan ilmu hukum, dan berhubungan akrab dengan tokoh-tokoh berbudi luhur dan beradab. Orang-orang Maroko yang terpelajar dari abad ke-14 berhutang budi mengenai tingkatan intelektualnya yang tinggi itu bukan kepada Timur Tengah, tetapi kepada lembaga-lembaga Muslim Iberia. Namun zaman Andalusia dengan cepatnya berlalu dan kota Granada yang kecil itu telah diserang. Sekalipun di masa-masa berikutnya kota itu dapat memperlihatkan kekuatan yang berani di bidang daya keseniannya, tetapi tetap tidak dapat lebih lama memberikan kepemimpinan kultural yang besar. Sebaliknya dengan Timur Tengah,
setelah bangkit kembali dari pengalaman kehancuran pada abad kekuasaan Mongol, wilayah itu mengalami sinar cahaya kultural, terutama di daerah-daerah takluk dinasti Mamluk di Mesir dan Suriah. Para sarjana budiman dari kota-kota yang terletak jauh di sebelah barat seperti kota Tangier dengan sigap memandang daerah ini sebagai model-model peradaban, pengetahuan yang lebih maju, dan keikhwanan yang terpelajar. Dan sekalipun jalan menuju Mekah itu panjang serta berbahaya, sifat internasionalisme budaya Islami secara terus-menerus membuktikan mengikat orang-orang terpelajar dalam suatu ikatan kesatuan dan memperkecil jarak bermil-mil yang ada di antara mereka itu. Pada tanggal 14 Juni tahun 1325, Ibnu Battutah berangkat meninggalkan Tangier. Ia menuju ke arah tenggara melalui dataran tinggi Rif Timur untuk bergabung dengan jalan safari utama yang membentang dari Fez ke arah Tlemcen. Ia berumur 21 tahun dan bergairah untuk belajar lebih banyak lagi, lebih banyak petualangan, daripada hanya berharap pada apa yang diberikan oleh kota kelahirannya. Perpisahan itu dirasakannya sebagai sesuatu yang makin lama semakin manis. Keberangkatanku dari Tangier, tempat kelahiranku, terjadilah dengan tujuan untuk berziarah ke Kaabah dan untuk mengunjungi makam Nabi. Semoga salam salawat dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Aku pergi sendirian, tidak punya kawan bepergian yang dapat menggembirakan aku, juga tidak dapat bergabung dengan safari yang ada. Tetapi aku sudah dipengaruhi oleh keinginan yang mendadak menguasai batin dan sebuah hasrat yang sudah lama berkembang dalam dada untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang semarak itu. Demikian, maka aku cetuskan keputusanku untuk menenteramkan semuanya yang aku cintai, perempuan dan laki-laki, dan aku ucapkan selamat tinggal pada rumah kediamanku seperti burung meninggalkan sarangnya. Terasa amat berat untuk berpisah dengan kedua orang tuaku yang mengikatku dalam kehidupan, dan mereka berdua bersikap baik, hingga aku sendiri dengan perasaan iba bersedih atas perpisahan itu. Tampaknya ia berangkat dari kota Tangier dengan rencana apa saja, asal bisa bergabung dengan sebuah safari haji, jika memang ada sebuah safari pada tahun itu. Betapapun keadaannya, hal itu merupakan tahun yang buruk bagi seorang anak muda untuk bergerak maju atas kemahuannya sendiri, kerana keadaan politik di bahagian barat Maghribi tidak seperti biasanya adalah tenang. Abu Said, tahun 1310 hingga 1331, Sultan dinasti Marinid di Maroko yang sedang memerintah adalah seorang penguasa yang alim dan secara relatif tidak banyak bertindak. Tidak seperti garis keturunan raja-raja, ia tidak banyak menaruh perhatian terhadap petualangan militer yang menekan, baik di Iberia maupun di Afrika Utara. Di sekitar akhir abad ke-13, safari-safari peziarah dari Maroko tidak perlu terhambat untuk beberapa waktu lamanya kerana peperangan dinasti Marinid melawan tetangga-tetangganya di sebelah barat, yakni kerajaan dinasti Abdul Al-Wadid. Tanpa terpengaruh intrik seperti pernah terjadi dengan para pendahulunya terhadap bayangan suatu imperium New Almohad, Abu Said mengizinkan suatu perdamaian de facto agar tetap merasa menang atas wilayah perbatasannya di sebelah timur selama hampir seluruh masa pemerintahannya. Oleh kerana itu, para pedagang dan peziarah berharap dapat melintasi jarak antara kedua kerajaan itu dengan bebas dan dalam suasana yang relatif aman. Dengan berkendaraan ke arah timur melalui daerah pedalaman Maroko yang bergunung,
memasuki dataran tinggi yang membentang masuk ke daerah Maghribi Tengah, Ibnu Battutah mencapai Tlemcen, ibu kota negara Abdul Al-Wadiq, dalam waktu beberapa minggu. Sekalipun kota Tlemcen merupakan pusat transit komersial yang sibuk dan secara intelektual merupakan sebuah kota penuh gairah yang tidak ditemui di antara Fez dan Tunis, ia tidak tinggal berleha-leha di kota itu. Kerana sewaktu ia tiba di kota itu ia diberitahu bahawa ada 2 utusan dari Kesultanan Hafsid dari Ifriqiya sedang ada di kota dalam rangka misi diplomatik dan baru saja akan meninggalkan kota itu untuk kembali pulang ke negerinya. Dinasti Abdul Al-Wadiq sedang menikmati masa istirahat yang tidak biasa dalam rangka peperangan melawan dinasti Marinid. Mereka mengalihkan perhatian sepenuhnya terhadap gerakan-gerakan ke arah timur tempat mereka terlibat dalam suatu pertarungan yang tidak henti-hentinya melawan dinasti Hafsid, khususnya penguasaan atas Kota Bijaya, sebuah pelabuhan kunci di Laut Tengah 450 mil sebelah barat Tunis. Pada saat Ibnu Battutah tiba di Tlemcen, Abu Tashfin, Sultan dinasti Abdul Al-Wadiq, tengah bersekutu dengan sejumlah pemberontak Ifriqiya bersama mereka yang ingin menggulingkan tetangganya, Hafsid, dan memuaskan ambisi-ambisi ekspansionismenya. Kemungkinan ada 2 utusan datang ke Tlemcen untuk mencoba mengadakan pembicaraan mengenai perdamaian dengan Abu Tashfin dan kini sedang kembali pulang ke negara asalnya dengan tangan kosong. Bagaimanapun juga, seseorang telah menasihati Ibnu Battutah untuk bergabung dengan mereka beserta rombongannya dan pergi ke Tunis dengan pengamanan kawanan mereka. Jalur lalu lintas komersial yang paling sibuk keluar dari arah kota Tlemcen ke utara menuju kota-kota pelabuhan Oran dan Honin. Tetapi Ibnu Battutah mengambil rute safari peziarah yang lebih sepi yang membentang ke arah timur laut, melalui sederetan lembah sungai dan dataran-dataran kering yang diapit satu sama lain oleh serangkaian bongkahan gunung yang memecahkan daerah penyangga Laut Tengah. Pada abad ke-14, bagian dari Maghrib ini jarang berpenghuni. Suatu saat ia mungkin telah berkendaraan selama beberapa hari tanpa menjumpai satu kota pun, kecuali kampung-kampung kecil suku Berber dan kelompok-kelompok penggembala unta berbahasa Arab yang bertebaran di lembah-lembah dan lereng-lereng yang lebar, yang berwarna coklat hijau. Setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu dalam perjalanan, ia dapat bergabung dengan orang-orang Ifriqiya di Kota Miliana, sebuah pusat perdagangan kecil di atas Bukit Zakir yang berpemandangan atas dataran Sungai Shelif. Sebagai seorang yang penuh gairah, ia hampir tidak mendapat pilihan yang lebih baik dari kawanan seperjalanannya yang pertama. Salah seorang dari mereka itu adalah Abu Abdullah Al-Zubaydi, seorang sarjana teologi yang ternama. Lainnya ialah Abu Abdullah Al-Nafsawi, seorang kadi dari Tunis. Sayang sekali, begitu Ibnu Battutah tiba, nasib malang datang menimpa mereka. Kedua utusan itu jatuh sakit kerana cuaca yang berudara panas, ketika itu pertengahan musim panas, dan mereka terpaksa tetap tinggal di Miliana selama 10 hari. Pada hari ke-11 rombongan safari yang kecil itu bermaksud meneruskan perjalanan mereka, tetapi baru saja lewat 4 mil dari kota, penyakit kadi itu makin parah dan meninggal dunia. Al-Zubaydi, dengan ditemani jenazah anak lelakinya, Abu Al-Tayyib, kembali ke Miliana untuk upacara duka dan penguburan,
meninggalkan Ibnu Battuta yang meneruskan perjalanan mendahului mereka dengan sebuah kawanan yang terdiri atas pedagang-pedagang Ifriqiya. Menuruni tangga lipatan Bukit Zakka, para musafir itu tiba di pelabuhan Alger, dan Ibnu Battuta memandang Laut Tengah untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Tangier. Kota Alger adalah sebuah tempat yang kurang penting pada abad ke-14, bukan sebuah ibu kota maritim seperti yang terjadi 200 tahun kemudian. Sedikit yang dapat dianjurkan pada seorang anggota golongan cendekiawan. Abu Muhammad Al-Abdari, seorang sarjana Andalusia, yang telah melakukan perjalanan dari Maroko ke Arabia 36 tahun lebih dahulu dan telah berulang kali pulang ke rumah untuk menulis sebuah rihlah mengenai pengalaman-pengalamannya, telah menilai lembaga kesarjanaan kota itu dan segera menghapus tulisan mengenai hal itu. Menginjakkan kaki di kota ini, saya fikir apakah ada yang dapat menjumpai seorang tokoh terpelajar atau seseorang yang percakapannya dapat memberikan sesuatu yang menarik hati, tetapi saya punya perasaan seperti seorang yang sedang mencari seekor kuda yang tidak lapar atau telur-telur seekor unta. Rupa-rupanya Ibnu Battuta berpendapat sama dengan Al-Abdari, kerana dalam laporan perjalanannya ia tidak mengatakan apa-apa mengenai seperti apa rupa Alger itu. Bagaimanapun, ia dan kawanan pedagangnya memasang tenda di luar tembok-tembok kota selama beberapa hari, sambil menantikan Al-Zubaydi dan Abu Al-Taib yang akan bergabung. Segera setelah mereka bergabung, kelompok itu berangkat menuju Pelabuhan Bijaya, kota perbatasan bagian barat dari Kerajaan Hafsid. Perjalanan mereka langsung mengarah ke timur melalui jantung pegunungan Kabaili Besar, sebuah wilayah yang padat dengan hutan oak dan cemara. Suatu pemandangan yang luar biasa dengan puncak-puncaknya yang mencapai ketinggian lebih dari 6,500 kaki, daerah kekal bugar yang belum pernah dilihat Ibnu Battuta sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Bijaya terletak berhadapan dengan turunan pegunungan dekat muara Sungai Suman yang memisahkan rangkaian Gunung Kabaili Besar dan rangkaian gunung kecil menuju ke arah timur. Kota ini adalah sebuah pelabuhan internasional dan pasar maritim utama bagi paguyuban-paguyuban para petani Berber yang padat, yang menghuni lembah-lembah dataran tinggi di belakangnya. Bijaya adalah kota pertama yang benar-benar nyata yang sempat diselidiki Ibnu Battuta sejak ia meninggalkan kota Tlemcen. Tapi sayangnya, nasib menentukan ia harus segera meninggalkannya, sekalipun ia sedang lemah akibat serangan demam. Al-Zubaydi menasihatinya untuk tinggal di Bijaya sampai ia sembuh, tetapi anak muda itu bersikeras, "Apabila Tuhan menetapkan kematianku, maka kematianku itu harus terjadi dalam perjalanan dengan mukaku mengarah ke negeri Hijaz." Untuk menenteramkan gejolak perasaan itu, Al-Zubaydi menawarkan meminjamkan seekor himar dan sebuah tenda. Syaratnya, ia harus menjual keledai serta barang bawaannya yang berat sehingga mereka semua dapat berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Ibnu Battuta setuju. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kemurahannya dan bersiap-siap untuk berangkat menuju kota Konstantin, kota terpenting berikutnya pada jalur para peziarah yang utama. Desakan Al-Zubaydi untuk berjalan cepat dan ringan, kurang berarti bagi penyakit anak muda itu bila dikaitkan dengan bahaya dalam perjalanan yang akan ditempuhnya nanti.
Ibnu Battuta sudah bernasib mujur untuk melintasi Maroko dan negeri-negeri di bawah kekuasaan dinasti Abdul Al-Wadid selama masa yang relatif damai. Tetapi pada tahun 1325, Maghribi Timur sedang ada di tengah-tengah satu di antara perputaran-perputaran krisis politik dan militer yang menjadi ciri khas bagi masa kekuasaan dinasti Hafsid. Sultan Abu Yahya Abu Bakar, yang berhasil naik tahta dinasti Hafsid pada tahun 1318, justru sedang berusaha untuk memperoleh kekuatan dalam mengendalikan daerah-daerah di bawah kekuasaannya di hadapan komplotan Pandora yang penuh dengan pengkhianatan, persekongkolan, revolusi, dan penyerbuan-penyerbuan ke dalam negeri. Di satu pihak terdapat anggota-anggota keluarga kerajaan Hafsid yang menjadi saingannya, yang sedang mengorganisasikan gerakan-gerakan dari basis-basis di beberapa provinsi bagian negeri itu, baik untuk menghancurkan ibu kota Tunis maupun untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil bagi mereka masing-masing. Di lain pihak, dinasti Abdul Al-Wadid berulang kali menyerbu ke wilayah-wilayah kekuasaan Abu Bakar di bagian barat, dan berusaha melakukannya hampir setiap tahun, tetapi tidak pernah berhasil meruntuhkan tembok-tembok bijaya. Sepertinya musuh-musuh tidak cukup, Sultan itu harus berurusan dengan suku-suku pejuang Arab yang sulit dikendalikan dan diramalkan sebelumnya, yang sudah sejak lebih dari 2 abad lamanya merupakan kekuatan politik di daerah-daerah yang luas di pedesaan Afrika. Orang-orang nomadik tersebut adalah keturunan dari suatu gelombang migran penggembala unta yang berbahasa Arab, yang secara kolektif dikenal dengan nama Banu Hilal. Mereka datang dari Mesir pada abad ke-11 dan kemudian pergi lagi untuk memasuki daerah stepa dan daerah pantai Maghribi sampai jauh ke arah barat dataran Atlantik. Dalam jangka waktu lama, hubungan antara kawanan-kawanan penggembala dengan penduduk pribumi Berber dari kota dan desa dilukiskan bersikap jauh lebih bermusuhan daripada saling ketergantungan komersial dan kultural. Migrasi-migrasi itu pun bukanlah suatu sumber kesulitan yang teramat sulit bagi para penguasa Afrika Utara, yang telah mencuba berulang kali untuk mengendalikan kekuatan militer orang-orang Arab itu sampai ke titik penghabisan, hanya untuk menemukan bergabungnya musuh-musuh mereka yang terdahulu itu dengan para pemberontak dan saingan-saingan mereka. Pada tahun 1325, gerombolan-gerombolan orang Arab secara politis telah bergabung dengan paling sedikit 2 pemberontak Hafsid seperti halnya Abu Tashfin, keluarga Abdul Al-Wadid. Pada waktu yang bersamaan, ketika Ibnu Battuta sedang melakukan perjalanan melalui Maghrib Tengah, Satuan Tentara Abdul Al-Wadid sedang menyerang Konstantin dan telah mengurung Sultan Abu Bakar sendiri di dalam kota. Pada saat itu, seorang perebut tahta dinasti Hafsid dan para pendukung Arabnya telah mengambil kesempatan dari keadaan Sultan yang sudah tidak berdaya itu untuk menduduki kota Tunis. Kerajaan itu telah jatuh ke dalam kekacauan pemerintah sipil, jalan-jalan menjadi tidak aman, gerombolan perampok pasukan berkuda Arab pun mengganggu daerah pinggiran. Tanpa mengindahkan kekacauan itu, Ibnu Battuta dan kawan-kawan seperjalanannya bergegas berangkat dari Bijaya melintasi pegunungan Kabaili kecil dan tiba di Konstantin tanpa menemui kesulitan. Saat itu kira-kira bulan Agustus, jalan-jalan menuju kota aman. Tentara Abdul Al-Wadid secara mendadak telah menghentikan serangan mereka beberapa minggu sebelumnya dan kembali ke Tlemcen tanpa hasil,
meninggalkan Abu Bakar dalam keadaan bebas untuk memperbaiki ketertiban sampai tingkat tertentu di wilayahnya dan memimpin angkatan bersenjatanya yang setia pulang kembali ke Tunis untuk menumpas para pemberontak. Sekalipun Konstantin merupakan kota terbesar di pedalaman Maghrib Timur, Ibnu Battuta tidak tinggal lama di kota itu. Oleh sebab itu kota Konstantin hanya sedikit disebutkan dalam rihlah, kecuali satu fakta yang perlu dicatat, yakni bahawa ia mendapat kehormatan untuk berkenalan dengan gubernur kota itu, seorang anak lelaki Abu Bakar, yang telah datang ke pinggir kota untuk menyampaikan selamat datang kepada Al-Zubaydi. Pertemuan itu patut dikenang bagi peziarah muda itu, kerana sang gubernur memberikan sedekah kepadanya untuk pertama kali di antara sekian banyak hadiah yang ia terima dari para raja dan gubernur selama perjalanannya. Hadiahnya itu berupa 2 keping dinar emas dan 1 mantel terbuat dari wul untuk menggantikan mantel yang sudah usang dan tercabik-cabik keadaannya selama perjalanannya itu. Pemberian sedekah adalah satu di antara 5 sokong guru yang sakral dalam agama Islam. Kewajiban para pangeran dan para petani untuk membagi kekayaan material kepada orang lain demi mensyukuri nikmat Tuhan. Pemberian itu termasuk pemberian dengan sedekah kepada golongan-golongan tertentu dari rakyat, yang miskin, yang cacat, yang menjalani hukuman, para budak belian untuk memberi makanan para pejuang dalam perang Sabil dan para musafir. Karena ia merasa pasti termasuk jenis yang terakhir ini, selama beberapa tahun berikutnya Ibnu Battuta melihat bahawa biaya hidupnya akan terjamin dari tingkat yang satu ke tingkat lainnya, oleh sederetan tokoh-tokoh alim yang tergerak untuk memenuhi kewajiban perintah Al-Quran. Hal ini semakin segera terlaksana sejak si penerima sendiri adalah seorang mulia terpelajar yang cukup layak untuk menerima tanda-tanda tersebut demi sifat kemurahan Tuhan. Ibnu Battuta dan kawan-kawannya meninggalkan kota Konstantin dengan pakaian yang lebih baik dan lebih kaya, menuju arah timur laut melintasi daerah pegunungan yang lebih banyak lagi, lalu kembali mencapai Laut Tengah di pelabuhan Buna, yakni Boneh, sekarang An-Naba. Setelah beristirahat beberapa hari dalam keamanan tembok-tembok kota, ia mengucapkan selamat tinggal kepada para pedagang yang telah menemaninya dalam setengah perjalanan melewati Maghrib Tengah dan melanjutkan perjalanannya menuju Tunis bersama Al-Zubaydi dan Abu Al-Tayyib. Kini kelompok kecil ini berjalan dengan langkah ringan dengan kecepatan yang amat tinggi, bergerak siang dan malam tanpa berhenti, kerana takut diserang para penyamun Arab. Sekali lagi Ibnu Battuta terserang demam dan terpaksa mengikat dirinya dengan sorban ke pelananya supaya tidak terjatuh, kerana mereka tidak berani berhenti untuk waktu lama. Alur perjalanan telah membawa mereka ke arah pantai melalui hutan-hutan dengan pepohonan gabus dan oak yang tinggi-tinggi, kemudian bertahap meluncur ke bawah memasuki dataran terbuka dan daerah-daerah gandum yang luas di Afrika Tengah. Dari sini mereka melalui jalan rata sepanjang lembah Sungai Mejerda yang subur ke arah lingkungan kota Tunis bagian barat. Dari semua kota di Afrika Utara, tempat berkembangnya kesenian dan keilmuan, kota Tunis adalah kota penting pertama selama hampir seluruh abad ke-13 dan ke-14. Dinasti Almohad telah membuatnya sebagai ibu kota provinsi di Maghribi Timur, dan di bawah perlindungan mereka itulah maka kota itu mencapai dimensi-dimensi fisik dan demografik sebagai sebuah kota yang penting,
yang mencapai jumlah penduduk kira-kira 100,000 orang selama musim puncak masa kemakmurannya. Dinasti Hafsid, dinasti yang bertolak sebagai gubernur-gubernur di masa kekuasaan Almohad atas Ifriqiah dan selanjutnya bertindak selaku wakil para ahli waris dinasti dari imperium tersebut. Seperti halnya sifat dinasti Marinid, dinasti Hafsid melanjutkan pemerintahan Tunis dan mengembangkan jajaran sarjana dan pengrajin untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan model selera peradaban gaya Almohad yang sedang mereka lakukan di Fez. Seperti kota-kota Maghribi lainnya pada zaman itu, Tunis di bawah pemerintahan dinasti Hafsid membangun masjid-masjid dan istana-istananya yang indah, menggelar taman-taman umum, dan mendirikan sekolah-sekolah tinggi dengan kemakmuran berukuran besar dari perdagangan jarak jauh. Pada awal abad ke-14, Tunis adalah pelabuhan paling sibuk yang terletak pada jalur perbatasan ekonomi antara perdagangan kelautan Eropah dari Laut Tengah dengan jaringan karavan Muslim dari pedalaman Afrika. Dataran rendah daerah penyangga Ifriqiah sempit, tetapi cukup kaya untuk mengekspor sederetan jenis produk-produk Maghribi, wool, kulit, kain, lilin, minyak zaitun dan gandum. Tunis juga merupakan pasar konsumen dan transit untuk barang-barang dari sub-Sahara di Afrika, emas, gading, budak dan bulu burung unta. Apa yang diberikan oleh kota itu hingga menjadi kota yang terkemuka ialah posisinya yang strategis dari sabuk bahagian selatan dari Selat Sisilia, yang bergabung dan berbagi dengan kompleks-kompleks maritim dari Laut Tengah bahagian barat dan bahagian timur. Tunis memelihara ikatan-ikatan komersial yang erat dengan Mesir melalui jalan perdagangan pantai dan daratan Muslim. Letaknya yang bagus sekali berfungsi sebagai imperium penting bagi para pedagang Kristen dari Laut Tengah bahagian barat, yang menganggapnya sebagai tempat yang menyenangkan untuk membeli barang-barang eksotis dari dunia timur tanpa mereka sendiri harus berusaha mencarinya dalam perjalanan ke Mesir atau ke Levant. Apa yang diingat kembali oleh Ibnu Battutah mengenai perasaannya ketika ia tiba di Tunis, bukanlah sebuah bualan seorang peziarah yang dapat mencapai salah satu di antara pusat pengetahuan religius di sepanjang alur jalan haji, tetapi rasa sepi seorang anak muda di sebuah kota yang asing. Penduduk kota keluar dari rumah untuk menyampaikan selamat datang kepada Sheikh Abu Abdullah Al-Zubaydi dan kepada Abu Al-Tayyib, anak lelaki Kadi Abu Abdullah Al-Nafsawi. Dari segala arah mereka datang maju ke depan memberikan ucapan salam dan bertanya satu sama lain, tetapi tidak satu orang pun menyalamiku, kerana tidak ada di antara mereka yang aku kenal. Dalam kalbu, aku merasa amat sedih, perasaan sepi yang tak dapat membendung air mataku yang berlinang dalam mataku dan mengucur dengan pahitnya. Tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama segala sesuatu berubah. Salah seorang peziarah, setelah memaklumi kesedihanku, datang kepadaku dan menyalamiku dengan sikap ramah, kemudian berlanjut dengan percakapan menyenangkan yang ramah sampai aku memasuki kota dan menginap di sekolah tinggi Buxelles. Setelah terhindar dari para penyamun suku-suku sepanjang jalan menuju Bijaya, Ibnu Battutah berhasil tiba di Tunis pada saat ada ketenangan politik yang relatif. Abu Bakar yang pernah diserbu dan terkurung dalam benteng di Tunis oleh para pemberontak sebanyak 3 kali pada waktu yang berbeza-beza sejak tahun 1321, telah kembali dari Konstantin dan menguasai kembali kota itu, barangkali beberapa hari sebelum kedatangan Ibnu Battutah.
Memang, Abu Bakar telah kembali memangku jabatannya justru pada saat-saat menjelang Hari Idul Fitri. Pesta untuk merayakan hari terakhir bulan Ramadan, bulan kaum muslimin yang berpuasa sepanjang siang hari, Ibnu Battutah telah bersiap-siap untuk menyaksikan Sultan melaksanakan kewajiban yang diadatkan dengan memimpin sebuah iringan yang indah dari para pejabat, para abdi dalam dan prajurit-prajurit dari benteng yang menuju ke arah lapangan terbuka tempat mereka berkumpul, yakni musola, dan melakukan solat sebagai tanda berakhirnya bulan puasa. Ibnu Battutah menetap sekitar 2 bulan di Tunis. Ia tiba beberapa hari sebelum 10 September tahun 1325 dan meninggalkannya pada awal November. Sudah menjadi kebiasaan bagi para musafir yang terpelajar atau para peziarah untuk menginap sementara waktu di sebuah sekolah tinggi, sekalipun mereka tidak secara teratur mengikuti perkuliahan. Madrasah Buxelles tempat ia tinggal adalah satu di antara 3 sekolah tinggi yang ada di Tunis pada waktu itu. Ingatannya tentang kunjungannya yang pertama ke kota itu tidak banyak, tetapi boleh kita pastikan bahawa ia menghabiskan paling banyak dari waktunya dengan ditemani para sarjana budiman dari kota itu. Ia mungkin telah memberikan ceramah kepada beberapa ulama mazhab Maliki yang terkemuka pada zaman itu. Sejak berakhirnya masa kekuasaan dinasti Almohad, mazhab Maliki sedang menikmati suatu kebangkitan di Afrika seperti halnya di Maroko. Para penguasa dinasti Hafsid telah mengangkat para sarjana mazhab Maliki untuk memangku jabatan-jabatan yang tinggi pada pemerintahan dan melindungi madrasah-madrasah, tempat teks-teks yuridis mazhab Maliki telah menjadi inti kurikulumnya. Apabila golongan elit Tunis menyodorkan sebuah model tafsir yang paling dihormati, mereka juga ahli dalam soal selera yang serba halus, suatu gabungan sikap alim dan pengendalian nafsu duniawi, yang akan diungkapkan penerapannya oleh Ibnu Battutah pada masa dewasanya. Di abad sebelumnya, Tunis merupakan tempat pelarian yang jauh untuk gelombang emigrasi orang-orang Muslim dari Andalusia pada saat kebangkitan zaman Reconquista. Dari semua kota di Afrika Utara yang penduduknya merupakan keturunan penduduk Iberia, Tunis memiliki penduduk yang paling produktif dan bergairah hidupnya. Orang-orang Andalusia berasal dari sebuah tradisi yang berperadaban lebih halus daripada yang ada di Afrika Utara. Mereka adalah pemuka-pemuka di lapangan arsitektur, kerajinan, hortikultura, musik, seni sastra, dan yang paling bagus dalam bidang protokol diplomatik dan istana. Suatu corak khas Andalusia tampak terbukti pada watak penuh sopan santun Ibnu Battutah sendiri, dan kita dapat membayangkan dampak apa yang terjadi pada kesempatan tinggal 2 bulan di Tunis di kalangan orang-orang seperti itu. Bahwasanya ia sudah memperlihatkan harapan sebagai seorang sarjana mazhab Maliki sangat jelas pada kondisi keberangkatannya dari Tunis pada bulan November tahun 1325. Ia telah meninggalkan rumahnya tidak lebih sebagai seorang musafir kesepian yang berhasrat untuk bergabung dengan siapa saja yang dapat menerimanya sebagai teman. Ia meninggalkan Tunis sebagai kadi yang diangkat dari sebuah safari para peziarah. Ini adalah jabatan resminya yang pertama kali sebagai seorang ahli hukum yang bergairah. Barangkali kehormatan telah sampai kepadanya, kerana dalam kelompok itu tidak ada seorang ahli hukum yang lebih bermutu, seperti yang ia kisahkan dalam laporannya kepada kita.
Kebanyakan dari anggota kelompok itu adalah orang-orang suku Berber dari Maroko. Bagaimanapun juga keadaannya, suatu safari calon haji merupakan semacam komunitas dan memerlukan suatu kepemimpinan yang formal, seorang kepala yang memiliki semua kekuasaan yang ada pada seorang nakhoda sebuah kapal, dan seorang kadi yang menengahi pertengkaran, dan dengan begitu memelihara perdamaian serta ketertiban di antara para musafir itu. Rute perjalanan safari yang utama membawanya ke sepanjang daerah pantai Tunisia yang kaya dengan kebun-kebun zaitun dan buah-buahan, serta melalui serangkaian kota-kota maritim yang sibuk, Sousse, Sfax, dan Gabes. Beberapa mil sebelah selatan dari Gabes, jalan itu mendadak berbelok ke arah timur dengan pantainya, melintas di antara Pulau Jerba di satu sisi, sisi Gurun Sahara di tepi yang lain. Perhentian utama berikutnya ialah Tripoli, pos pertahanan urban terjauh yang terakhir dari wilayah kekuasaan Hafsih. Provinsi Tripolitania sekarang merupakan bagian dari Libya, secara geografis menandakan ujung paling timur dari wilayah Maghribi. Dari sini garis pantai melintas ke arah tenggara dengan jarak lebih dari 400 mil, membelah terus-menerus memasuki zona iklim Sahara sampai gurun dan air tiba bersama-sama, menghilangkan keseluruhan daerah pantai sempit yang subur. Lebih lanjut tanah itu mencuat mendadak ke arah utara lagi, memasuki daerah ketinggian curah hujan yang lebih tinggi. Di sini terletak wilayah Cyrenaica yang berpenduduk cukup padat dengan hutan dan tanah penggembalaan ternak dan kota-kota reruntuhan Romawi. Apabila Tripolitania secara historis dan kultural merupakan ujung terakhir dari wilayah Maghribi, maka Cyrenaica merupakan pangkal awal dari wilayah Timur Tengah. Kedua belahan daerah Libya terbagi satu dengan lainnya oleh beberapa ratus mil tanah pasir dan laut. Melintasi daerah lebar pinggiran Libya bagian pantai, terdapat suku-suku Arab penggembala yang berkuasa sepenuhnya, dan sekali lagi Ibnu Battutah berhasil mengelakkan kesulitan. Antara Gabes dan Tripoli sebuah pasukan pemanah, tidak disangsikan lagi bahawa pasukan itu disediakan oleh Sultan Dinasti Hafsid untuk melindungi karavan haji, menahan para penyamun di daerah Teluk. Tetapi di Tripoli, Ibnu Battutah memutuskan untuk meninggalkan kelompok utama yang tertinggal di kota kerana hujan dan udara dingin. Ia bergerak lebih dahulu bersama sejumlah kecil orang-orang Maroko. Ia juga dengan sukarela menanggalkan jabatannya sebagai penegak hukum untuk sementara waktu dan mengalihkannya kepada seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Di suatu tempat dekat kota pelabuhan Sut Sirte, sebuah gerombolan penunggang unta mencuba untuk menyerang kelompok kecil itu. Tetapi menurut Rihlah, kehendak Tuhan telah mengalihkan perhatian mereka dan mencegah mereka dari niat perbuatan yang menyakitkan kita. Setelah mencapai Cyrenaica dengan aman, para musafir itu menunggu sisa karavan untuk bergabung, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Nil, dengan harapan tanpa insiden lebih lanjut. Melintasi Libya, Ibnu Battutah merasa lebih khawatir dari sebelumnya akan menghadapi kesulitan kerana ia tidak lagi hanya memperhitungkan dirinya. Ketika karavan itu masih ada di Sfax, ia telah mengikat suatu perjanjian perkahwinan dengan anak perempuan seorang pejabat Tunisia dalam kelompok peziarah itu. Perempuan itu diserahkan kepadanya saat mereka memasuki kota Tripoli. Tetapi, perjanjian itu berakhir tanpa hasil,
Karena dalam perjalanan melalui Cyrenaica, Ibnu Battutah bertengkar dengan calon mertua lelakinya dan berakhir dengan mengembalikan si gadis. Dengan sikap tidak gentar, ia kemudian menikah dengan anak perempuan seorang peziarah lainnya, kali ini seorang sarjana dari Fes. Agaknya dari hasil pendapatan jabatannya sebagai ahli hukum, ia menyelenggarakan sebuah pesta perkahwinan, pesta yang akan menahan karavan selama 1 hari penuh dan membuat mereka semua gembira. Rihlah sama sekali tidak menceritakan apa-apa mengenai watak kedua perempuan tersebut atau mengenai hubungan Ibnu Battutah dengan mereka. Memang, ia akan menikah beberapa kali selama perjalanan-perjalanannya, tetapi baik mengenai isteri-isterinya, mahupun mengenai budak-budak gundiknya yang kerap ada dalam rombongannya selama periode perjalanannya di kemudian hari, tidak ada disebutkan apa-apa dalam rihlah, kecuali sangat sedikit di sana-sini. Isteri-isterinya itu menghilang begitu saja tanpa keterangan dari laporan perjalanannya seperti juga mengenai masuknya mereka ke dalam laporan tersebut. Dalam masyarakat Islam pada zaman itu, hubungan keluarga yang akrab dianggap bukan urusan orang lain, tetapi urusan pribadi, dan perempuan-perempuan beragama Islam yang sudah menikah, paling tidak di negeri-negeri yang berbahasa Arab, menjalani hidup umumnya dalam ketertutupan. Urusan rumah tangga Ibnu Battutah bukanlah hal yang patut bagi sebuah rihlah. Hal itu pun berlaku bagi biografi atau autobiografi seorang lelaki yang dikenal umum pada zaman itu. Akibatnya ialah sedikit saja yang kita ketahui dari apa yang kita inginkan tentang dimensi berarti dari kehidupan dalam perjalanan-perjalanan Ibnu Battutah. Suatu saat di akhir musim dingin atau musim semi tahun 1326, karavan itu mencapai kota Iskandariah di ujung barat Delta Nil. Saat melintasi Afrika Utara, Ibnu Battutah dapat menjalaninya dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan banyak musafir lainnya, yang meliputi jarak sejauh 2,000 mil dalam jangka waktu 8 atau 9 bulan. Jika saat itu ia dalam keadaan tergesa-gesa untuk mencapai Hijaz, ia dapat melanjutkannya dengan melintasi Delta dan Jazirah Sinai, mengambil alur jalan karavan Mesir menuju Mekah. Tetapi musim ziarah berikutnya masih harus menunggu 8 bulan, sehingga memberikannya cukup waktu untuk menyelidiki lembah Nil, dan seperti halnya setiap peziarah sarjana lainnya, memberi kehormatan kepada Kairo, yang dalam pertengahan abad ke-14 merupakan ibu kota kaum cendekiawan yang berkuasa dari dunia bahasa Arab, dan kota yang terbesar di muka bumi manapun juga yang ada di sebelah barat dari China. Bab ketiga, Orang Mamluk. Mengenai dinasti-dinasti dari zaman kita, paling besar di antara mereka ialah orang-orang Turki di Mesir. Ibnu Khaldun, dari selusin pelabuhan internasional yang telah dikunjungi Ibnu Battutah selama perjalanan-perjalanannya, maka kota Iskandariah telah memberi kesan kepadanya sebagai kota paling cemerlang. Di kota itu terdapat 2 pelabuhan. Sebelah timur disediakan bagi kapal-kapal Kristen, sebelah barat bagi kapal-kapal Muslim. Kedua pelabuhan itu dipisahkan oleh Pulau Faros dan mercusuar yang luar biasa besarnya, menjulang ke atas dan dapat dilihat beberapa mil jauhnya dari laut. Iskandariah menangani sejumlah besar aneka produk Mesir, termasuk sutra tenunan, katun dan linen dari toko-toko tekstil mereka sendiri yang luar biasa banyaknya. Tetapi terlebih penting ialah,
bahawa pelabuhan ini terletak di tempat paling barat dari lengkungan kota-kota Timur Tengah yang membuka perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Tengah. Dari awal zaman agama Islam, arus barang-barang yang melintasi Timur Tengah telah mengikuti sejumlah alur jalan yang berlain-lainan. Masing-masing kepentingan relatif tergantung dari konfigurasi kekuasaan politik yang sedang menang serta stabilitas sosial. Ibnu Battutah yang memiliki keberuntungan untuk membuat kunjungan pertama dan terlama ke Mesir pada saat tingginya tingkat kemakmuran di alur jalan rempah-rempah yang membentang dari Samudra Hindia sampai ke Laut Merah, dan turun ke hilir Sungai Nil menuju ke pelabuhan-pelabuhan di daerah Delta. Mesir mengalami kemajuan akibat pemerintahan yang tegas dari orang-orang Bahri Mamluk, sebuah kasta pejuang berbahasa Turki yang telah memerintah negeri itu beserta Suriah sebagai sebuah kerajaan yang dipersatukan sejak tahun 1260. Lewat separuh abad ke-13 orang Mamluk telah diberi kesempatan untuk pergi berperang beberapa kali guna mencegah tentara Mongol dari Persia menguasai Suriah dan maju ke daerah Nil. Pujian itu dialamatkan kepada pasukan berkuda orang Mamluk yang telah menghentikan orang Tartar dan menyelamatkan Mesir dari bencana serangan mereka. Jadi, kota-kota daerah Nil telah terhindar dari peristiwa kehancuran yang dialami Baghdad, yang telah ditaklukkan orang Mongol pada tahun 1258 dan telah menurunkan statusnya menjadi sebuah kota pasar tingkat provinsi. Tetapi perlakuan orang Mongol terhadap Suriah tidak berhenti sampai kira-kira tahun 1315. Mesir memasuki abad ke-14 dengan pemerintahan yang kuat, sebuah tatanan sosial yang umumnya stabil, dan peluang-peluang yang cerah untuk mengeksploitasi kekuatan komersial kedudukan geografisnya. Di bawah pengawasan yang teramat teliti, serdadu-serdadu Mamluk dan pejabat-pejabat bea cukai, produk-produk dari Asia diturunkan di pelabuhan Aidab pada pertengahan Laut Merah, diangkut melalui jalan darat dengan rangkaian unta menuju daerah Nil, kemudian diangkut lagi di atas sungai dengan perahu-perahu bercadik Latin ke Iskandariah dan ke gudang-gudang para pedagang Italia, Perancis, serta Katalia. Simon Semjonis, seorang pendeta asal Irlandia yang mengunjungi kota Iskandariah pada tahun 1323 dalam perjalanannya ke Tanah Suci Yerusalem, telah mengalami perlakuan bea cukai Mamluk dalam pekerjaan mereka. Pada waktu kami tiba di pelabuhan, kapal Eropah kami, seperti sudah semestinya, segera dinaiki oleh sejumlah pejabat pelabuhan Sarakin, Muslim, yang menurunkan layar dan mencatat nama-nama setiap orang yang ada di kapal. Setelah memeriksa semua barang dagangan dan muatan dalam kapal, dan setelah membuat daftar segala sesuatunya, mereka kembali ke kota dengan membawa semua penumpang. Mereka menempatkan kami pada gerbang yang pertama dan kedua, dan pergi untuk melaporkan apa yang telah mereka kerjakan kepada Syahbandar kota, dan tanpa kehadiran dan seizinnya tak ada seorang asing pun diperkenankan, baik untuk memasuki, maupun untuk meninggalkan kota, dan tidak ada barang apapun yang dapat diimpor. Ibnu Battutah tinggal beberapa minggu di pelabuhan yang sibuk itu. Ia melihat pemandangan, termasuk mercusuar Faros dan tiang raksasa dari marmer yang dikenal sebagai Pilar Pompei, dan mengikat persahabatan dengan para alim ulama di masjid-masjid serta madrasah-madrasah. Di Mesir, hukum mazhab Maliki hampir-hampir tidak secara luas diterapkan sebagaimana yang diterapkan oleh hukum dari mazhab Syafi'i,
Tetapi mazhab Maliki dominan di Iskandaria kerana diwakili secara luas oleh para pengungsi di Afrika Utara dan Andalusia di antara penduduk yang terpelajar. Di dalam rihlah Ibnu Battutah mengingatkan kemajuan-kemajuan dan keajaiban-keajaiban dari beberapa ulama dan ahli mistik kota itu. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari daerah Maghribi. Suatu saat selama minggu-minggu itu ia tinggal beberapa hari sebagai tamu dari seorang ahli sufi bernama Burhanuddin yang cacat. Di antara bakat-bakat khusus dari para sufi Muslim yang memiliki karomah ialah bakat untuk dapat melihat masa depan. Saat bersama Burhanuddin itulah sang peziarah muda menerima bayangan pertama masa depannya. Sufi itu melihat batin Ibnu Battutah yang penuh hasrat untuk berkelana. Ia pun menganjurkan untuk menjumpai 3 orang kawan sufinya. 2 orang di antaranya ada di India dan yang ketiga ada di China. Ibnu Battutah mengingat kejadian tersebut. Aku takjub akan prediksinya dan gagasan untuk pergi ke negeri-negeri itu telah terpatri di dalam benakku. Perjalanan-perjalananku tidak akan berhenti sebelum aku berjumpa dengan ketiga orang yang ia sebut nama-namanya dan menyampaikan salamnya kepada mereka. Tetapi, untuk sementara waktu, Ibnu Battutah bermaksud berkelana ke lembah Sungai Nil. Kota Iskandaria tidak terletak pada sungai itu tetapi dihubungkan dengan sebuah parit yang digali beberapa tahun sebelum ia tiba di kota itu, yang melintas ke arah timur ke cabang Rosetta di kota Foa. Kebanyakan lalu lintas perdagangan menuju daerah pedalaman dilakukan dengan menggunakan perahu sungai melalui parit. Dari sini ke hulu sampai ke Kairo, yang terletak kira-kira 140 mil di pedalaman pada ujung awal delta, sebuah perjalanan 5 hari dengan angin dari utara yang umumnya cukup baik. Tetapi Ibnu Battutah saat itu tidak tergesa-gesa, kerana musim pergi haji berikutnya masih berjarak kira-kira 5 bulan lagi. Bila kebanyakan para sarjana yang masih muda memakai jalur langsung ke Kairo, kota metropolis yang besar itu, maka peziarah ini sudah memperlihatkan karakteristik kegiatannya untuk melihat segala sesuatu. Ia tinggal selama kira-kira 3 minggu, mungkin di bulan April tahun 1326, berkelana ke kota-kota kaya komersial yang menghasilkan tekstil di daerah delta itu, Damanhur, Foa, Ibya, Damietta, Samanod, dan lain-lain. Sepanjang perjalanan ia mencari dan menginap di rumah-rumah para ahli hukum, sarjana dan syekh sufi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk seorang keramat terkenal di Foa yang juga meramalkan bahawa anak muda itu pada suatu hari nanti akan sampai ke India. Ia tetap menolong dirinya sendiri melalui pemberian sedekah-sedekah dan keramah tamahan para dermawan yang soleh, termasuk yang bermurah hati kepadanya ialah Gubernur Mamluk dari Damietta, yang menjadi akrab dengannya dan mengiriminya beberapa mata wang. Diduga Ibnu Battutah berkelana di daerah Delta dengan ditemani perempuan yang ia nikahi di Libya. Hanya saja perempuan ini kembali tidak pernah disebutkan dalam rihlah. Di kota Samanud pada cabang Damietta sungai itu ia naik ke salah satu kapal bertiang tinggi yang memenuhi sungai dan berlayar langsung ke arah hulu menuju Kairo. Tidak terhitung jumlahnya para musafir Kristen dan Yahudi, pedagang, utusan, peziarah ke Tanah Suci, melayari Sungai Nil antara pantai dan Kairo selama abad ke-14 dan ke-15. Beberapa di antara mereka, kelak mereka tulis dalam laporan-laporannya,
hilang kekagumannya pada kehidupan sungai yang penuh sesak, warna-warni, bersemi tiada putusnya. Simon Semionis mengagumi keajaiban-keajaiban alamnya. Sungai ini amat menyenangkan untuk pelayaran, amat indah dalam banyak seginya, amat subur akan ikan-ikannya, melimpah ruah jumlah burungnya, dan airnya amat sehat dan enak untuk diminum, tidak pernah membuat sakit dan menyerang, tetapi amat sesuai bagi keperluan manusia. Banyak hal-hal baik lainnya yang dapat disebutkan mengenai sungai itu, bila tidak diganggu oleh kehadiran seekor binatang yang amat merugikan, menyerupai naga, yang memangsa baik kuda mahupun manusia dan menangkap mereka di dalam air atau di tepi sungai. Ibnu Battuta, seorang minoritas di antara para musafir itu, dalam kegagalannya untuk menyebutkan buaya, terkesan oleh keriuhan manusia penuh damai di sepanjang tepi-tepinya itu, suatu kepadatan makhluk hidup dalam kontras yang mengejutkan dengan apa yang ia lihat saat melintasi wilayah Afrika Utara.